Halo semuanya, selamat datang di Fuentes dengan aku Mas El. Dan hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang baru-baru itu ruame banget Yang mana ya, lagi-lagi ada mbah-mbah atau bapak-bapak yang disebut oknum kiai lah. Tapi nggak pantas sih ya disebut oknum kiai, nggak pantas banget lah ya, sebut aja Pak Ashari lah namanya ya. Dia itu membuat sebuah masalah besar, skandal besar ya, yang ada di daerah Pati, di mana ada salah satu pondok pesantren yang mana pimpinan pondok pesantrennya itu melakukan pelecehan seksual dengan 50 santriwatinya. Aduh, ini sih gendeng banget bapak-bapak iki. Tapi aku mungkin nggak mau lama-lama ya, karena ini akan panjang banget gimana kronologi lengkapnya, dan aku akan menceritakan dari awal sampai akhir. Karena kan banyak banget itu di luaran media-media simpang siur, atau yang katanya A, B, C, D dan lain. Tapi hari ini aku mau merangkum jadi satu biar mungkin nggak bingung. Dan kalau misalkan ada informasi terbaru, kalian boleh komentar di bawah. Dan mari kita bahas kasusnya. Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah ya, yang dikenal dengan julukan kota pensiun dan pusat pendidikan agama di wilayah Pantura, baru-baru ini tuh rame oleh salah satu skandal kemanusiaan terbesar dalam satu dekade terakhir. Fokus perhatian itu tertuju ya pada desa Telogosari, kecamatan Telogowungu. Lokasinya itu berdirinya pondok pesantren bernama Ndolokusumo. Selama bertahun-tahun ya, bangunan tersebut itu berdiri sebagai simbol pengabdian dan juga ilmu pengetahuan agama. Namun, di balik dinding-dindingnya itu tersimpan rahasia kelam yang melibatkan pemimpin tertinggi institusi tersebut. Jadi ada seorang pria berinisial AS yang sering disapa sebagai S atau dikenal dengan sebutan Kiai Ashari. Dan kasus ini tuh bukan sekedar pelanggaran hukum biasa, melainkan pengkhianatan terhadap amanah orang tua, eksploitasi kemiskinan, dan juga manipulasi doktrin spiritual yang sangat dalam. Anjay, dalam banget bahasaku ini. Pesantren Ndolokusumo itu dikenal sebagai pesantren yang melayani kalangan menengah ke bawah, dan mayoritas santri yang menimba ilmu di sana itu adalah anak-anak yatim piatu atau berasal dari keluarga prasejahtera atau miskin lah ya. Mereka semua itu datang dari berbagai daerah, tidak hanya dari Pati tetapi juga dari luar kota juga ada. Ya sudah pasti dengan harapan mereka itu mendapatkan pendidikan agama secara cuma-cuma atau dengan biaya yang lebih murah. Dari sini mungkin kita bisa melihat bahwa faktor ekonomi inilah yang menjadi senjata utama bagi AS. Para korban yang sebagian besar adalah santriwati SMP itu berada dalam posisi tawar yang sangat lemah. Keberadaan mereka di pesantren itu bukanlah sekedar untuk belajar, melainkan untuk bertahan hidup secara sosial dan juga ekonomi. Dan kalian harus tahu ini ya, bahwa modus operandi dari kasus ini tuh menurutku cukup brutal dan gendeng banget karena si AS ini tuh memberikan sebuah teror dan memanipulasi secara spiritual ke korbannya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh tim kuasa hukum korban bernama Pak Ali Yusron, serta laporan dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum LPBHNU, aksi AS itu dilakukan dengan pola yang sangat sistematis dan juga berulang. Jadi ini tuh sudah aku rangkum jadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada manipulasi pesan WhatsApp, di mana kejadian itu biasanya dimulai pada larut malam antara pukul 11 hingga 1 dini hari. AS itu memanfaatkan aplikasi WA untuk menghubungi santriwati sasarannya. Dia itu akan memerintahkan korban untuk keluar dari asrama putri dan menemuinya di lokasi tertentu di lingkungan pesantren. Dari sinilah kejahatan keji itu dilakukan. Berikutnya ada juga ancaman relasi. Jadi jika korban menunjukkan keraguan atau penolakan, AS itu segera menggunakan ancaman otoritatif. Anjing, bahasa nih cok terlalu tinggi banget cok. Intinya si AS itu memberikan ancaman lah ya, dan yang paling sering dilontarkan itu adalah mengeluarkan santri dari pesantren. Jadi ya bagi seorang anak yatim yang tidak memiliki tempat tujuan lain, ancaman ini ya sudah setara dengan hukuman mati bagi masa depan mereka gitu kan ya. Dari sanalah timbullah rasa takut akan kehilangan tempat tinggal dan akses pendidikan yang membuat para korban itu terpaksa tunduk di bawah tekanan psikologis yang cukup hebat gitu. Jadi mau diatur apapun ya mereka manut-manut aja, karena mereka yang udah nggak punya apa-apa gitu kan ya. Dan yang terakhir ada klaim spiritual sebagai perisai. Jadi AS tolol ini tuh menggunakan doktrin
dengan ketaatan buta, yaitu sami'na wa ata'na, yang disalahgunakan. Dia itu sering mengklaim dirinya itu sebagai orang yang memiliki derajat spiritual yang sangat tinggi, bahkan seperti wali atau memiliki hubungan nasab yang sangat sakral. Hal inilah yang menciptakan sekat di mana santriwati merasa bahwa melawan perintah sang guru adalah sebuah dosa besar atau tindakan kualat durhaka secara spiritual ya. Dan manipulasi inilah yang merusak daya kritis anak-anak di bawah umur tersebut. Aku nggak bisa membayangkan sih gimana tertekannya anak-anak itu ya waktu disuruh-suruh gitu kan. Nah, dan yang paling gilanya ya, yang menurutku ini paling gila banget ya. Kalau misalkan kalian berpikir bahwa aksi ini tuh dilakukan di luar kota, kalian itu bener-bener salah besar gitu ya. Jadi aksi pencabulan yang dilakukan AS ini ya, itu persetubuhannya dilakukan tidak terjadi di lokasi yang tersembunyi atau di luar pesantren, melainkan di dalam area yang dianggap sakral oleh para santri. Jadi terdapat dua titik utama yang menjadi saksi bisu kejahatan ini. Yang pertama itu ada di ruang kantor atau bedeng karyawan. Jadi sebuah bangunan yang sering digunakan untuk keperluan-keperluan administratif pesantren gitu-gitulah ya. Terus yang kedua itu adalah kamar pribadi di area dalam. Lokasi yang paling menurutku mengejutkan adalah sebuah kamar yang terletak bersebelahan langsung dengan kamar sang istri. Pelaku emang ketok goblok banget gitulah ya. Hal ini menunjukkan tingkat keberanian dan rasa kebal hukum yang dirasakan pelaku selama bertahun-tahun. Sekarang coba kita geser sedikit ke puncak kasusnya ya, yaitu tentang kehamilan dan pernikahan paksa. Jadi, kekejaman AS itu mencapai titik nadir ketika salah satu korban diketahui hamil akibat perbuatannya. Dan untuk menutupi jejak kriminalnya, AS diduga melakukan manuver untuk menikahkan korban yang hamil tersebut dengan santri laki-laki lain yang juga berada di bawah asuhannya. Pernikahan ini dilakukan secara diam-diam tanpa menjelaskan kondisi yang sebenarnya kepada pihak pria, dan bahkan semata-mata agar aib kehamilan tersebut tidak mengarah kepada dirinya. Menurutku ini bener-bener terencana banget, dan iki bener-bener gobloknya tingkat dewan emang beneran gitu ya. Dari sini mungkin timbul sebuah pertanyaan, kok bisa aksi sekeji ini tuh bisa terbongkar? Kita geser lagi ke perjalanan hukum dari mulai kebuntutan menuju penangkapan ya. Jadi laporan awal itu mengenai perilaku menyimpang AS itu sebenarnya sudah mulai muncul secara sporadis pada akhir tahun 2024, berarti udah beberapa tahun yang lalu. Namun laporan-laporan tersebut itu sempat mengalami jalan buntu di tingkat lokal. Ya, ada indikasi upaya pembungkaman dan intervensi dari pihak-pihak tertentu yang mencoba melindungi nama baik pesantren atau nama baik oknum kiai tersebut gitu ya. Terus memasuki bulan April hingga Mei 2026, keberanian para penyintas itu mulai terkumpul setelah beberapa alumni dan aktivis perlindungan anak itu memberikan pendampingan intensif. Jumlah korban yang semula dilaporkan hanya hitungan jari lama-lama melonjak drastis menjadi puluhan orang, dan investigasi independen itu menyebut bahwa angka potensial mencapai 50 santriwati. Ingat ya, ini tuh masih angka sementara. Jadi ya mungkin bisa jadi masih ada korbannya lagi. Di tengah proses hukum, pihak AS melalui kaki tangannya dilaporkan sempat mencoba melakukan pendekatan kekeluargaan dengan cara yang tidak etis. Jadi Pak Ali Yusron itu bercerita ya bahwa kuasa hukum korban itu mengungkapkan secara publik bahwa pihaknya itu sempat ditawari uang sebesar 300 sampai 400 juta agar laporan tersebut itu dicabut. Namun tawaran ini ditolak dengan tegas demi keadilan bagi para anak di bawah umur yang hancur masa depannya. Anjir sih, keren banget sih Pak Ali. Jujur aku harus memberikan respect ke beliau ya. Ini real pengacara gitu ya. Perjalanan itu singkatnya sampailah ke penetapan tersangka dan tekanan massa. Jadi pada tanggal 1 Mei 2026, Satreskrim Polresta Pati itu resmi menaikkan status AS menjadi tersangka. Namun penetapan tersangka ini tuh sempat diikuti dengan drama mangkirnya AS dari panggilan pemeriksaan. Hal inilah yang memicu kemarahan publik dan bahkan ribuan warga Telogowungu dan simpatisan keadilan itu melakukan aksi demonstrasi di depan pesantren. Ia bertujuan dengan mendesak kepolisian untuk segera melakukan penahanan dan tidak memberikan celah bagi pelaku untuk melarikan diri. Kementerian Agama itu bertindak tegas ya setelah skala kasus ini tuh terungkap ke level nasional.
Berdasarkan dari hasil investigasi lapangan, Kemenak memutuskan untuk mencabut izin operasional pesantren Dolokusumo dan dilarang melakukan kegiatan belajar mengajar secara permanen. Dari sini, Kemenak juga berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memulangkan ratusan santri yang tidak terlibat dan memfasilitasi perpindahan mereka ke pondok pesantren lain yang memiliki rekam jejak keamanan yang terjamin. Terus lagi beruntungnya, bersama Dinas Sosial dan DP3AKB, jadi tim trauma healing dikerahkan untuk mendampingi para korban yang mengalami trauma mendalam. Kasus AS di Pati ini tuh bukan sekedar statistik kriminal, Rek. Ini tuh adalah tamparan keras bagi sistem pengawasan pesantren di Indonesia. Masyarakat Pati yang secara historis itu sangat menghormati figur kiai kini berada dalam fase krisis kepercayaan. Dari sini KPAI menekankan bahwa kasus ini adalah pengingat bahwa predikat pesantren tidak boleh dijadikan tameng untuk meloloskan diri dari hukum negara. Bahkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang TPKS itu harus diterapkan dengan ancaman maksimal, yakni penambahan sepertiga masa hukuman karena pelaku adalah tenaga pendidik. Hingga saat ini, proses hukum terhadap AS itu masih terus bergulir di meja hijau. Masyarakat luas itu memantau setiap tahapan persidangan untuk memastikan bahwa tidak ada kompromi bagi predator anak. Dan aku juga berharap ya, semoga dari kasus ini tuh menjadi titik balik bagi perbaikan sistem pendidikan berbasis asrama pesantren atau apapun namanya. Dimana keamanan santri, ya kita harus sadar bahwa dimana keamanan santri itu harus ditempatkan di atas segala-galanya, melampaui segala bentuk loyalitas buta terhadap figur pemimpinnya. Ya memang harus diakui ya, terkadang mentang-mentang punya nama besar, oknum-oknum itu merasa bisa mendapatkan semuanya dan melakukan apapun yang dia mau gitu. Dan kalau misalkan sudah ribuan orang demo, baru mereka sadar bahwa kekuasaan mereka yang nggak sepenuhnya bisa bekerja. Untungnya nggak di masa warga, di masa warga iso-iso mati gitu kan ya. Keadilan bagi 50 korban itu bukan hanya soal memenjarakan pelaku ya, tetapi juga soal memulihkan martabat mereka dan memastikan bahwa tidak akan ada lagi Dolokusumo berikutnya di tanah air kita. Aduh, aku capek lah kalau misalkan ngebahas soal ini karena memang banyak banget kasus seperti ini dan mungkin ini adalah salah satu kasus yang saat ini lagi mencuat. Aku yakin sebelumnya pasti ada kasus-kasus lain yang mungkin juga sudah tertutup, tapi semoga dari kasus ini kita bisa belajar dan mungkin semua pesantren bisa belajar juga bahwa keamanan di dalam pesantren itu harus diutamakan. Dan aku paling gak suka dengan bullying atau apapun yang ada di dalam pesantren gitu ya. Di sekolah juga banyak sih. Tapi aku pengen tahu gimana pendapat kalian soal kasus ini dan kira-kira sekarang itu sampai mana kasusnya. Coba kalian komentar, Rek. Karena aku juga nggak tahu ya sekarang kasusnya sampai mana. Karena di video ini sekarang itu diupload, mungkin ada kasus-kasus baru mengenai tentang pesantren ini. Silahkan kalian komentar. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton Fuentes, dan kalau misalnya kalian belum subscribe dulu. Maaf kalau misalkan agak bahasa-bahasa yang rodok-rodok aneh dan terlalu cepat. Kalian bisa komentar, kritik, saran di bawah, pasti akan aku terima kalau misalkan masuk akal. Ya mungkin itu aja. Sekali lagi terima kasih sudah nonton Fuentes dan sampai jumpa lagi di Fuentes selanjutnya. Bye bye.